Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat video tutorial menginstal Windows 10 menggunakan Oracle VirtualBox. Nah, ini langkah-langkahnya. Akan kita mulai dari pertama buka Oracle VirtualBox. Yang saya pakai ini versi Oracle VirtualBox 6.136. Ya, kenapa saya pakainya ini? Karena masih sama seperti cara menginstal pada umumnya. Nah, pertama kita buat new, klik new yang tombol ini, klik. Nah, terus kita tulis namanya, contoh Windows 10. Nah, karena di sini saya pakai laptop adalah pakai RAM 16 GB, makanya kita bisa pakai sampai 11 ini, kurang lebih 11 GB yang bisa kita pakai dengan baik. Tapi kita jangan pakai sebanyak itu, kita rekomendasi saja kurang lebih 4 GB, berarti tergantung RAM asli yang ada di laptop untuk memori size-nya. Nah, Windows-nya udah dipilih, Windows 10 64 bit. Terus yang ini baginya create virtual hard disk now. Selanjutnya kita create. Nah, muncul tampilan kedua, tempat penyimpanannya ada di mana. Terus untuk file size-nya jangan terlalu besar, segini aja cukup, 50 GB sesuai aturan dari Microsoft-nya. Selanjutnya model hard disk type-nya adalah VDI yang kita pakai, dan storage untuk physical hard disk-nya adalah dynamic. Boleh pakai flash nggak masalah, tapi kita mendingan pakai dynamic-nya saja. Lalu kita create. Sudah kita jadikan ini tulisan Windows 10, tinggal kita lanjutkan masuk ke namanya setting. Klik setting di sini. Nah, kita pilih di bagian storage. Kita pilih empty. Selanjutnya pilih cost disk. Nah, disknya ini letak dari Windows-nya ada di mana untuk masternya. Nah, kita di sini Windows 10 pakainya versi 21 H2 English 6 x64. Bila saya meletakkan ada di dokumen, di software praktik, lanjutnya ini filenya. Jadi tergantung tempat penyimpanannya di mana, jadi tidak semuanya sama dengan yang saya miliki. Gitu. Selanjutnya klik OK, karena untuk pengaturan lain nanti aja. Klik OK. Terus kita klik start untuk memulai. Nah, ini langkah pertama untuk instalasi. Language yang kita pilih, karena ada satu hanya English. Terus time currency-nya kita pindahkan ke Indonesia. Dan ketika klik di keyboard I, langsung nanti kita cari Indonesia di mana. Ini untuk supaya currency dan format waktunya merujuk ke Indonesia. Terus keyboardnya kita pakai US, jangan diganti. Kita klik next. Selanjutnya install now. Nah, di sini minta serial key. Karena saya nggak ada serial key-nya, kita klik aja I don't have serial key. Klik. Nah, selanjutnya kita pilih versi yang akan kita gunakan adalah Windows 10 Pro. Kenapa kita pakai Pro? Ini yang lebih bagus kayaknya daripada Home dan Standard dan Education. Standar aja, pakai yang Pro. Klik next. Terus ini adalah lisensi agreement. Boleh dibaca kalau mau, kalau enggak ya nggak masalah. Kita klik I accept the license terms. Selanjutnya adalah klik next. Kita pilih yang ada dua pilihan di sini, upgrade sama custom. Nah, kalau kita mau menginstal Windows dengan versi yang namanya fresh, bukan pakai yang upgrade, kita pilih yang custom karena lebih cepat juga. Selanjutnya klik new, apply. Oke. Nah, nanti muncul namanya sistem reserved. Ini jangan sampai dihapus. Karena apa? Kalau dihapus nanti Windows-nya biasanya stabil. Saya pernah uji coba ini, saya hapus,
Windowsnya jadi, tapi komputernya nggak stabil banget Windowsnya. Seperti itu. Nah, kita pilih yang partition 2, jangan yang ini, karena nanti ada peringatan, karena filenya cuma dalam satuan mega. Nah, kalau yang ini kan satuannya giga, langsung hilang kata errornya, peringatan. Oke, klik next. Nah, kita tunggu ini sampai selesai. Waktunya bisa cepat, bisa lama, tergantung komputernya. Seperti itu. Ini sudah sampai 100%, nunggu installing update, nunggu ini sampai finishing up, baru nanti kita selesai. Nah, kita lihat tombol hijau. Nah, ini restart. Restart yang pertama. Nah, ini komputer virtualnya secara real time akan restart. Nah, ada tulisan press Anike seperti ini, jangan sampai diklik, nanti malah diulangi dari awal. Kita intinya nggak klik apapun sampai ini prosesnya nanti muncul tampilan yang seharusnya kita isi nanti. Ya, karena ini di dalam kelas saya buat videonya sambil melihatkan untuk tutorial anak-anak, jadi makanya rame, mohon dimaaf. Kan. Itu tinggal getting ready. Cepat apa enggaknya install ini tergantung pada komputernya juga salah satunya. Kalau komputernya emang lambat ya kita harus sabar-sabar di sini, bisa lebih dari 15 menit. Kalau komputernya termasuk cepat ya kurang lebih 15 menit cukup. Jadi bukan masalah virtual box-nya berat atau apa, salah satunya juga pengaruhnya adalah di komputernya, dari prosesor, RAM, dan hard disk. Hard disknya penuh juga berpengaruh, RAM-nya kurang juga berpengaruh, prosesornya kurang bagus juga berpengaruh banget pada performa penginstalan. Nah, ini restart yang kedua. Restart yang kedua, nanti ada press Anike lagi, jangan diklik apapun. Nah, sampai getting ready lagi, sabar. Mau komputernya bagus saja apapun, tetap pasti nanti di sini lambat, muter-muter. Nah, udah just moment, kita tunggu sebentar. Ya, jadi pengaruhnya adalah di komputernya, mau cepat atau enggaknya. Jadi tidak ada masalah orangnya lambat atau enggak, insya Allah tidak ada hubungan dengan itu, hanya komputernya saja berpengaruh. Nah, usahakan kalau untuk praktek RAM, komputer atau laptop ya minimal 8 GB lah untuk supaya kita bisa mengatur 4 GB atau berapa. Dan kalau 4 GB ya kita hanya ngatur bisa 1,8 GB, itu termasuk kecil dan nggak mungkin cepat banget pas instalasi praktek. Oke, sudah masuk ke bagian yang ini. Let's start with region. Kita pilih Indonesia untuk regionnya. Yes. Terus selanjutnya tunggu momen sebentar. Ya, akhirnya ini lambat sambil untuk rekam juga sih ya. Jadi ya lambat banget. Bisa nggak selambat ini. Nah, selanjutnya kita pilih untuk keyboard layoutnya adalah pakainya US saja, jangan yang lain. Terus bagian secondary keyboardnya layout kita skip. Tunggu sebentar. Nah,
Ya ini proses tumben lama, mungkin karena saya connect ke internet jadi makanya lama. Internet sudah saya matikan tapi masih muter-muter seperti itu. Kita tunggu sebentar. Oke, sekarang pemilihan internet. Di sini tulisan let's connect to network. Kalau kita nggak ada internet, kita tinggal klik I don't have internet. Nah, terus di bagian ini karena tidak ada internetnya, kita pakai continue with limit setup. Nah, habis ini kita klik nama PC-nya. Bebas mau diisi nama apa terserah. Kalau contoh saya menulisnya adalah TKC. Kalau besar ya karena biar enak. TKC. Terus untuk password boleh diisi boleh tidak wajib. Takutnya lupa mendingan nggak usah diisi. Next. Nah, bagian ini cost setting device kita off semua karena menurut saya ini tidak ada. Yang penting kalau saya terjemahkan, walaupun untuk yang lain monggo di tetap yes nggak masalah. Kalau untuk saya biasanya di no. Klik accept. Nah, ini untuk tulisan hi. Nah, di video ini saya banyak memotong teks supaya durasinya tidak terlalu panjang, jadi jangan sampai mikir oh ini kok cepet banget. Tidak, kita banyak yang saya potong untuk videonya karena bisa lebih dari 15 menit seperti itu. Nah, ini menunggu lumayan lama, saya matikan lagi. Nah, ini tunggu sebentar. Nah, selesai untuk instalasi, tinggal kita masuk ke bagian setting untuk internetnya. Karena ini sudah selesai, tinggal pengaturan. Jadi menggunakan peer to peer tapi dengan komputer Windows Real dan Windows Virtual. Kita masuk ke bagian setting. Untuk nyeting ini bagian selanjutnya adalah kita nyeting untuk network supaya bisa terhubung dengan komputer yang sesungguhnya. Terus kita klik network. Nah, adaptor 1 jangan dipilih NAT, kita pilih bagian ini adalah host only adaptor. Advance-nya kita lihat. Jadi host only adaptor. Selanjutnya permission-nya adalah allow all. Jangan deny. Kalau deny berarti ditolak. Nanti kemungkinan untuk koneksinya gagal. Habis itu klik OK. Nah, muncul. Selanjutnya kita tinggal setting untuk yang komputer di VirtualBox. Masuk ke namanya control panel. Bisa lewat control panel seperti ini. Kita klik control panel. Nah, ini control panel. Bisa melalui ini. Bisa juga melalui logo yang ada di bawah sini. Nah, kita mau pakai yang control panel dulu biar seragam. Caranya sama nanti. Cuma kita yang control panel, klik sistem. Nah, ini kita matikan dulu Defender-nya karena takutnya diblok. Windows Defender Firewall diklik untuk matikan. Nah, ini kan masih aktif. Takutnya koneksi gagal cuman gara-gara ini. Jadi kita harus matikan dulu. Terus kita turn off, di-off-kan semua. Oke, masih kerekam. Klik OK. Nah, nanti otomatis ininya warna merah dan muncul peringatan. Jangan diklik, tapi kita klik yang silang ini. Selanjutnya, ini di klik control panel network and internet. Sekarang masuk tadi security setting. Sekarang network and internet. Selanjutnya masuk ke network
sharing center, kita pilih Advanced Sharing Center. Nah, kita cek bagian ini. Di bagian mulai kita dari atas dulu, dari privat dulu yang mudah. Di sini harus turn on discovery untuk supaya komputer bisa mencari jaringan yang ada. Terus printer, siapa tahu kita mau pakai printer secara real untuk sharing, di on semua. Nah, terus di public di on kan semua juga. Nah, di bagian all network, di sini adalah public sharingnya on, pakai US128. Terus passwordnya kita off, jangan sampai di on. Kalau di on nanti minta password, padahal passwordnya nggak ada, karena kita nggak nyeting. Terus klik save. Selanjutnya kita ngatur IP address. IP address dengan cara change adapter setting. Makanya jangan di close dulu untuk bagian kontrol panelnya, yang bagian network sharing. Pilih yang undefined network, klik kanan, properties, IP versi 4. Kita yang dipakai IP versi 4. Kita tulis IP 192.168. Oh, kosong ini. Sorry, ini belum masuk. 192.168. Contoh 0 di sini yang saya pakai. Terus belakangnya kita bebas mau berapa, maksimal 255, tapi kan dikurangi net ID dan broadcast, berarti ya 254 aja supaya aman. Kita contoh pakai ini satu di sini. Habis itu klik tab di keyboard, klik OK. Nah, kita udah tahu tadi ini satu. Oke. Nah, close. Cara kedua bisa juga pakai yang ini. Kalau misalkan mau lebih simpel, klik kanan di sini, network. Nah, sama aja, nanti masuk ke Ethernet, change adapter option, klik kanan, properties, IP versi 4. Nah, ini kan udah tersedia karena tadi kita pakai yang control panel. Sama aja sebenarnya caranya. Close. Nah, ada banyak jalan ke Roma lah. Nah, setelah yang di PC selesai, yang di VirtualBox selesai, kita minimize VirtualBox-nya. Selanjutnya yang di PC real, ini ada lambang no internet, kita klik kanan aja, network and internet setting. Karena ini Windows 11 sedikit berbeda dengan Windows yang sebelumnya. Oke, pakai yang sebelah sini, kita pakai kontrol panel aja karena Windows 11 lumayan berbeda. Siapa tahu nanti yang dipakai adalah komputer sama-sama Windows 10. Kita klik kontrol panel. Nah, masuk sistem and security, sama di PC real ya, ini yang Windows asli, bukan di VirtualBox, Windows Defender. Nah, kita cek ini udah silang semua. Kalau belum ya sama seperti tadi kita lakukan, klik OK. Selanjutnya network and internet, network sharing. Nah, kita advance, dilihat. Nah, di sini udah berbeda dengan yang di PC Windows 10. Nah, publiknya di on kan semua, terus privatnya sama di on kan semua. All networknya yang kita harus ambil. Nah, protection password sharing, ini di off. Sudah, berarti close. Sama, terus network adapternya atau sharingnya kita pilih. VirtualBox host only network properties. Kita klik kanan properties. Selanjutnya IP versi 4-nya diisi. Nah, di sini ada biasanya bawaan. Kita buat dulu 192.168. Oh, hilang. 192.168.0. Nah, karena tadi kita ngisi 1, bisa ngisi 2, intinya sampai 254. Terserah mau yang mana. Yang penting jangan sampai lupakan. Klik OK. Close. Coba kita buka CMD atau command prompt. Kita klik ping
192.168.0.1. Nah, ini TTL. Ini adalah IP yang ada di komputer yang VirtualBox. Nah, sekarang kita titik 2. Jadi apa enggak? Nah, ini adalah IP yang ada di PC. Nah, kita bisa buktikan dengan cara yang ini. Diklik network, Ethernet. Nah, di sini bagian ada yang ini. Sorry. Nanti pakainya kontrol panel biar enak. Kontrol panel. Bisa juga pakai kontrol panel, bisa juga pakai API IP config. Enter. Nah, di sini 192.168.0.2. Ini untuk yang di PC, di VirtualBox. Nah, ini kita perbesar dulu. Kita klik CMD juga sama. Enter. Ping di command prompt 192.168.0.1. Enter. Ini ngeping IP-nya sendiri yang ada di VirtualBox-nya. Terus yang kedua adalah yang dua, ngeping IP address yang ada di komputer realnya. Kalau sampai nggak muncul reply seperti ini, kemungkinan ada masalah atau enggak ada kesalahan pada setting IP address. Nah, kita bisa cek IP config-nya, IP config, untuk melihat IP address yang ada di VirtualBox-nya. Nah, ini muncul 192.168.0.1. Oke, sampai sini tutorial kita. Ada yang mau ditanyakan? Ini fungsinya untuk apa sih? Kita bisa melakukan namanya simulasi peer-to-peer, tapi dengan tanpa kabel dulu, karena nanti pelajaran ini ada di semester 2 yang pakai kabel. Nah, sementara untuk yang semester 1 kita biasanya pakai virtual dulu. Kalau ada ditanyakan, silakan tanyakan di kelas masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.